kembali untuk belajar PPKN untuk pertemuan yang ketiga. Iya kan? Iya kan, Nak? Iya, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Coba katakan dulu, semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Loyo. Ulangi sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Anak didik Ibu sekalian, hari ini Ibu sangat senang karena semuanya bisa hadir, ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, maka marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang memimpin doa kita pagi ini? Siapa? Ayo, siapa yang bersedia, Nak? Silakan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sungguh. Oke, berdoa selesai. Silakan, Nak. Oke, kita sudah mulai dengan doa. Maka Ibu kembali mau lihat ya suara dan tampilan wajahnya pada pagi hari ini sambil Ibu mengisi absennya ya. Nah, Ibu panggilkan namanya. Yang pertama, Jepanya hadir. Hadir. Salsa, Chelsea, Rizani, Natalia, Tiarma, Tiffany, Giovanni, Aledo, Naomi. Oke, terima kasih. Ada yang belum Ibu panggil? Nggak ada. Oke, baik ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Sekarang kembali fokus. Coba semuanya fokus kepada Ibu. Ayo, sudah? Ibu mau buat satu pertanyaan. Bagaimana supaya kamu bisa menunjukkan bahwa kamu masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Seperti biasa, nanti di akhir siapa yang banyak menjawab pertanyaan, ini berarti keaktifannya luar biasa, maka dia bisa mendapatkan permen kejujuran. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Angkat tangannya. Siapa, Nak? Jangan malu-malu, ayo. Siapa? Silakan. Iya, Nak. Iya, perumusan dasar negara. Siapa tokoh yang merumuskan? Berlanjut pertanyaannya. Ayo, siapa? Siapa tokoh yang merumuskan? Aledo siapa, Nak? Oke, silakan. Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno.
pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan tayangan atau slide PowerPoint yang Ibu tampilkan. Untuk materi kita hari ini, kamu bisa lihat di tampilan layar. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini, anak didik Ibu sekalian? Apa? Apa, Nak? Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kuat suaranya, Nak. Tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tepatnya kita akan membahas macam-macam norma yang ada dalam lingkungan masyarakat dan apa arti penting norma tersebut dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Karena pada dasarnya anak didik Ibu, apapun yang kita pelajari itu harus mempunyai tujuan. Apa yang kau dapat setelah belajar tentang arti penting norma dan macam-macam norma ini? Oke, perhatikanlah tayangan PowerPoint-nya. Ini dia. Ada beberapa poin yang bisa menjadi pencapaianmu ketika selesai belajar materi ini. Yang pertama apa, Nak? Menyajikan hasil telaah. Iya, di bagian keterampilan disampaikan Naomi. Menyajikan hasil telaah. Apa lagi, Nak? Membandingkan perbedaan antara setiap norma. Karena tadi ada macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa lagi, Nak? Menganalisis arti penting norma. Iya, benar sekali. Menganalisis arti penting norma. Ada lagi? Ada. Silakan, Giovanni. Apa satu lagi? Merencana peta konsep. Iya, merancang peta konsep tentang apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, yaitu macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pulang nanti ke rumah, aku sudah belajar yang kupelajari hari ini tentang norma, maka aku sudah punya hal yang penting dari materi ini yang bisa aku dapatkan, yang bisa aku pahami. Itulah yang kamu sebutkan tadi. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh untuk belajar. Semangat ya, Nak? Iya. Sekali lagi Ibu ingatkan, maskernya tetap dipakai, hanya Ibu saja yang tidak menggunakan masker ya, supaya kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Oke, kita lanjutkan kembali anak didik Ibu sekalian. Nah, untuk melancarkan kegiatan kita hari ini, maka Ibu akan bagi kelompoknya, langsung beralih ke tempat duduk kelompoknya ya yang Ibu pilihkan. Nah, Tiffany masuk di kelompok 3. Kelompok 3 ada di ujung, silakan langsung bergerak. Satu orang dari sudut sana langsung bergerak, Nak. Baru kemudian Salsa, mana Salsa? Silakan tetap di posisinya, kamu kelompok 3. Baru kemudian Giovanni, silakan masuk ke kelompok 3. Di sana posisi duduknya. Ini 3 lagi silakan berdiri. Untuk kelompok 1, Jevanya Rizani Aledo. Oke. Jevanya Rizani Aledo. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Chelsea, ada Naomi, dan satu lagi ada siapa itu lagi? Natalia. Oke, jangan malu-malu nanti. Oke, kamu di sini, Nak. Posisi duduknya cepat, Nak, di rollingnya sini. Oke. Sini, Nak. Tetap kita jaga jarak.
sekalian, sebenarnya ini sudah Ibu bagi sebelumnya ya. Sudah Ibu bagikan lewat grup WA-nya kan. Nah, ini Ibu kasih langsung supaya nanti Ibu bisa sambil belajar, sambil membaca sebagai sumber informasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita lanjutkan anak-anak Ibu sekalian. Kembali pandangannya tertuju ke depan. Oke. Nah, coba diperhatikan. Jadi, ini pada kegiatan pertama ini, coba kamu perhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan dalam slide PowerPoint. Nanti dari gambar-gambar yang kau amati ini akan muncul beberapa pertanyaan. Tentunya kamu sudah punya modal, sudah baca dari rumah, sudah ada di depanmu bank atau sumber informasi, maka semuanya harus aktif untuk menjawab ya. Bisa kan nak? Bisa anak Ibu? Oke. Baik, perhatikan gambar yang pertama. Ini dia. Sudah ya? Sudah? Masuk ke gambar yang kedua. Sudah? Kita lanjut. Amati dulu. Oke, kemudian masuk ke gambar yang ketiga. Oke, Ibu ulangi kembali, ini gambar yang ketiga. Perhatikan ya, gambar yang kedua. Kemudian kembali ke gambar yang pertama. Dari gambar-gambar ini muncul pertanyaan. Oke, perhatikan di sini pertanyaannya. Nah, ini dia. Mudah sekali pertanyaannya. Gambar apa yang ditampilkan? Satu-satu di-review ya. Silakan kita buka kembali gambar yang pertama. Apa gambar yang ditampilkan? Menunjukkan apa gambar itu? Ngapain di situ? Silakan. Seorang anak yang tidak sopan. Oke, baik, terima kasih. Seorang anak yang tidak sopan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, silakan. Pelanggaran norma kesopanan. Iya, pelanggaran norma kesopanan katanya. Ini sudah semakin mendalam kajiannya. Nah, kalau Ibu melihat ada seorang anak yang kakinya sembarangan di tempat duduk seorang bapak. Benar? Benar, Aledo? Benar. Ini bagus ini. Bagus atau tidak? Tidak. Kita lanjut gambar yang kedua. Kau hanya melihat gambar dulu ya, apa yang terjadi di gambar itu. Oke, silakan Tiarma. Sudah langsung dapat ya? Mencontek saat ujian. Iya, mencontek saat ujian. Siapa yang pernah melakukan ini? Ayo jujur. Siapa? Aledo. Siapa lagi? Tiffany. Siapa lagi? Semuanya. Nah, sekarang Ibu kembali tanya, benarkah tindakan atau perilaku demikian? Tidak? Nah, Ibu kembali bertanya, kenapa dilakukan kalau tahu itu tidak benar? Nah, itu dia ya. Jadi berarti kamu sadar bahwa kamu sudah melakukan yang tidak baik. Itu yang paling utama. Sadar, ya, karena kau tahu ini tidak benar. Telah melanggar norma kejujuran. Iya, norma katanya, telah melanggar norma juga katanya. Oke, kita lihat kembali gambar nomor 3. Nah, tiap Giovanni langsung angkat tangan dia. Semangat kali, Bu. Kalau anak-anak didik Ibu semangat ya. Pelanggaran norma. Iya, karena
mengutamakan nilai ibadahnya, tapi mengutamakan nilai kerepotannya di dalam ibadah, ya kan? Handphonenya tidak di silent. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya? Ini sebuah permasalahan atau tidak, anak didik ibu sekalian? Benar sekali, permasalahan. Nah, kita lanjut pertanyaannya. Karena mengganggu pihak lain. Iya, mengganggu pihak lain, kata si Tiffany ya. Nah, kita lanjut. Ini masih ada pertanyaannya. Nah, tadi sudah terjawab ya untuk gambar nomor 1 oleh si Tiffany. Pelanggaran norma apa, nak? Pelanggaran norma kesopanan. Iya, norma kesopanan yang tadi angkat kaki ya kan? Yang kedua pelanggaran norma apa, nak? Ini yang kedua. Ini gambar yang kedua. Ayo, bisa kamu lihat ini yang kedua, norma apa ini? Pelanggaran norma kejujuran. Iya, mungkin karena belum tahu norma kejujuran, kata Tiffany. Ada pendapat yang lain, pelanggaran norma apa ini? Norma apa, nak? Iya, betul sekali. Berarti Tiffany tadi malam tidak membaca, sekarang baru membaca ya. Jadi ini adalah pelanggaran norma kesusilaan. Sama-sama dulu, nak. Kesusilaan. Good. Nah, kita lanjut kembali. Pelanggaran norma apa ini yang ketiga? Ini dia. Norma apa, nak? Good. Norma agama. Karena kondisinya jelas ya saat sedang beribadah. Nah, kita lanjut pertanyaannya. Mengapa peristiwa dalam gambar tersebut terjadi? Mengapa? Ini berarti alasannya. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa itu terjadi? Coba kaji dulu dengan pendapatnya. Siapa yang bisa? Kenapa itu terjadi? Ayo, nak. Tidak menghargai seperti yang di foto pertama itu benar-benar berarti dia tidak menghargai bapak itu yang lagi di depannya. Iya. Minus rasa menghargai katanya. Itu permasalahan yang terjadi di gambar 1. Ada lagi yang bisa menjawab kenapa permasalahan ini masih terjadi? Ibu kasih contoh. Tadi kamu tetap menyontek, padahal kamu tahu itu salah. Kenapa itu terjadi? Kurangnya rasa kesadaran. Benar sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk si Tiffany. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Tiffany. Nah, semangat. Kurang kesadaran pribadi kita, iya kan? Itu dulu gambaran awal. Nah, bisa kamu lihat di sini ya. Ini dia. Ini dia. Ini yang terjadi. Ada yang dibilang si Tiffany tadi di situ? Nomor 1 kan? Apa katanya di situ? Iya, kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang. Yang kedua apa, nak? Iya, sanksi. Atau kalau dikatakan sanksi ini bukan ragu-ragu ya. Sanksi di sini dia begini, nak, tulisannya ya. Bisa kamu perhatikan sanksinya ini masuknya tulisannya. Nah, ini dia ya. Sanksi ini berarti hukuman. Beda dengan sanksi pakai G ya, itu ragu-ragu. Sanksinya tidak tegas. Apa lagi, nak? Iya, pendidikan dalam keluarga masih rendah. Apa lagi? Pergaulan bebas. Apa lagi? Rendahnya kualitas pendidik. Maka sekolah lah yang tinggi.
itu. SMP lanjut SMA, SMA lanjut perguruan tinggi, dapat S1 lanjut kembali S2. Semakin banyak belajar, semakin banyak kita tidak tahu, dan semakin banyak rasa ingin tahu. Dan semakin banyak pengalaman serta pemahaman untuk hal-hal yang baru. Itu dia. Nah, sudah ya, terpecahkan ya pertanyaan itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Masih ada lagi tadi pertanyaan tentang gambar. Bagaimana cara mengatasi agar peristiwa dalam gambar itu tidak lagi terjadi? Oke, silakan Nak. Memberi sanksi. Memberi sanksi. Iya, langsung aja ke tadi. Kenapa penyebabnya? Itu penyebabnya tadi sudah kamu sebutkan. Nah, cara mengatasinya berarti penyebab tadi diatasi. Ini dia tadi, kembali ke sini. Nah, kurangnya kesadaran, maka di sini perlu adanya apa? Pembelajaran, sosialisasi bahwa norma aturan itu penting. Pendidikan dalam keluarga harus ditingkatkan. Sanksi harus dipertegas seperti kata si Risani. Iya kan? Karena ajaran keluarga adalah sekolah pertama di hidup kita. Benar sekali. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan nomor 1. Sebelum kamu keluar rumah, maka pembekalan ilmu yang kamu dapatkan itu pertama dari keluarga. Ya, jadi harmonislah di dalam keluarga. Berbaktilah kepada orang tua, supaya orang tua juga semangat untuk menjalani kehidupan dengan baik bersama dengan anak-anak. Jangan jadi anak yang nakal, yang suka melakukan pelanggaran. Bisa? Paham sampai di sini? Terima kasih. Oh iya Nak. Bu, jadi kalau seandainya anak nakal, jadi orang pasti berpikir, oh berarti anak ini ajaran di rumahnya seperti itu. Benar sekali. Padahal kenyataannya belum tentu demikian ya Nak. Makanya ketika kamu keluar dari rumah, simbol atau cap atau label yang ditempelkan padamu itu adalah label keluargamu. Kalau kamu mau dianggap keluargamu keluarga yang baik, maka di luar bersikaplah yang baik. Sedih orang tua kan ketika diajari di rumah, dididik di rumah, tapi di luar anaknya bertolak belakang dengan didikan itu. Apalagi saat tahu kalau anaknya masuk pergaulan bebas. Benar sekali. Ini yang menjadi polemik saat ini ya. Jadi permasalahan saat ini. Kadang orang tua yang disalahkan padahal anaknya yang salah. Tetapi walaupun demikian, tetap orang tua harus membenahi cara mendidik anaknya, dan anak juga harus membenahi dirinya menjadi anak yang berperilaku atau berkarakter baik. Iya kan? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Oke, top ya, ada yang ngantuk ya. Nah, terjawab ya Nak. Iya, Ibu senang sekali nih dengan Tiffany. Dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Jadi anak-anak didik ibu yang lain juga demikian ya. Ada yang mau ditanya, ada yang mengganjal, ada yang mau disampaikan, sampaikan saja ya Nak. Karena kita di sini adalah bagian dari kegiatan kelompok diskusi. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Nah, sanksinya apa? Apa sanksinya kalau kita melakukan pelanggaran itu? Ada sanksinya? Ada? Jawab Ibu. Nah, ada? Ada. Apa sanksinya? Kalau norma agama sanksinya apa? Dosa kata si Jevanya. Benar? Benar. Kalau norma kesopanan sanksinya apa? Oke, apa lagi
Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Baik anak ibu sekalian, sudah jelas videonya? Jelas? Nah, kalau jelas ada pertanyaan dari ibu.
banyak nggak pelanggaran itu terjadi yang tadi? Nah, ini bisa kamu lihat ya. Di sini kan kita sekolahnya lokasinya pas di depan jalan raya ya, jalan umum, lintas. Masih ada kamu lihat seperti itu? Tidak pakai helm, bonceng 3, ada? Sesuka hati membelok tanpa memasang lampu sennya, lampu tangannya, ada? Ada? Ada yang ugal-ugalan, ada? Oke, ada. Apalagi di sekitar pasar kan? Banyak kan? Pasar perluasan banyak yang demikian kan? Ini kurang kesadaran seperti yang tadi Ibu bilang, sama dengan gambar tadi permasalahannya ya, nah? Iya kan? Iya, sering lampu tangannya nggak dihidupkan. Dan yang ada lagi yang lucu, sudah hidup lampu tangan, di dua tangannya melambai. Iya kan? Iya, jadi benar, karena dia sebenarnya bukan baru hidupkan sennya, udah dari kemarin malam itu lampu sennya itu. Iya kan? Tapi tidak dimati-matikannya. Nah, ketika dia belok kiri ternyata lampu sennya yang semalam masih kanan, nggak dilihatnya, iya kan? Kurang berhati-hati, kurang teliti, ini bisa menyebabkan kecelakaan. Siapa nanti yang akan merugi? Apakah hanya dirinya sendiri? Iya, orang lain juga akan rugi. Jadi selain diri sendiri juga merugikan orang lain. Maka jangan dilakukan ya. Ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi dari gambar, dari video, ada ibu dengar istilah atau kata norma. Ada kan? Kamu sebutkan, ibu sebutkan. Nah, sekarang ibu mau tanya, menurut kamu apa itu norma? Yuk, jangan malu-malu. Silakan Rizani. Kaidah atau pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kaidah atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Atau sama saja aturan. Aturan, benar. Nah, di slide ini bisa kamu lihat, nah, ini dia norma. Coba sama-sama dulu baca. Apa itu norma? Kuat. Jadi norma itu berasal dari kata norm. Berasal dari kata mana? Iya, ini dia ya. Berasal dari kata norm. Norma, ini norm. Norm ini artinya iya, aturan. Aturan atau pedoman dalam berperilaku yang sifatnya bisa mengikat, bisa memaksa. Mengikat berarti sanksinya belum terlalu tegas. Mengikat ini masih kurang apa nak? Tegas. Kurang apa? Iya. Kalau memaksa berarti ini kebalikannya. Tadi kurang tegas, ini bagaimana? Tegas. Nah, itu dia. Nanti yang kau lihat yang tegas, lihat ini, coba kamu perhatikan, biar bisa kamu pilih nanti mana yang tegas, mana yang kurang tegas sanksinya. Coba perhatikan. Nah, ini dia. Ada berapa macam norma? Coba. 1. Semangat anak. Norma kesopanan. Aduh, mulai kali letoy sekali. Semangat. 1. Norma kesopanan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma kesopanan. 4. Hukum. Iya, itulah norma ya. Jadi sudah ingat kan? Udah ingat kan? Ada 4 ya. Oke, kita lanjut kembali untuk norma itu. Nanti biar bisa mana kau pilih yang tegas, mana yang kurang tegas sanksinya. Oke, kelihatan norma kesopanan? Kelihatan nak? Kelihatan. Sumbernya dari mana nak? Lihat, sumbernya itu dari mana? Tatanan masyarakat. Kemudian selain itu, lihat di situ apa sanksinya? Yang kedua, kotak yang kedua. Iya, dikucilkan, dicemooh, dicela, diejek, ya kan? Yang ketiga, tujuannya
Benar. Setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, maka yang paling bernilai itu adalah nilai dari akhlak. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, lihat ya, untuk norma yang pertama kesopanan sanksinya dikucilkan, diejek. Bagaimana itu tegas atau kurang tegas nanti kita lihat. Yang kedua itu ada norma agama. Sanksinya apa? Kota yang pertama? Nah, itu bukan sanksi ya, itu sumber. Sumbernya dari mana? Wahyu Tuhan. Sanksinya apa? Dosa. Tujuannya apa? Hidup. Iya, jadi kalau kita merasa kita sudah melakukan yang baik, perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, maka kita akan merasa damai. Iya kan? Benar atau tidak? Iya. Dosa ini kapan kita terima, kita yakini sebagai umat beragama? Bisa kapan saja. Iya, maksudnya kita rasakan akibat dari dosa ini kapan? Setelah kita meninggal atau waktu kita masih hidup? Iya, itu yang kita yakini kan. Kalau kita berdosa maka kita masuk api neraka. Iya kan, itu agama kita yang ngajarkan kan? Iya, berarti ini termasuk ringan ya. Kenapa ringan saya katakan? Karena orang-orang masih banyak berpikiran, saya masih hidup kok, gak apa-apa, saya lama lagi mati, ya kan? Banyak, ini terus berulang. Norma kesopanan juga gitu, diejek kok, sebentar aja gitu, dijulitin, digibahin sebentar gitu, nanti gak kawan lagi kamu. Kalau saya sudah antar makanan ke rumahnya, kami sudah berteman lagi. Nah, jadi termasuk ringan ya, sanksinya ya nak ya. Kita lanjut kembali. Sepele. Iya, sepele jadinya. Coba kita lanjut yang ke berikutnya, ini dia. Yang ketiga itu ada norma apa nak? Norma hukum. Norma hukum. Nah, norma hukum ini sumbernya dari mana? Iya. Apa lagi? Apa lagi? Iya, itu lagi nak. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu sumber dari norma hukum. Sanksinya apa kalau norma hukum ini kita langgar? Iya, berarti kalau pidana penjara nak, dan pidana denda ini memaksa atau mengikat menurutmu? Iya, memaksa. Mau nggak mau ya harus dipenjara sesuai hukum yang berlaku ya kan? Karena dia sudah bersalah. Benar. Jadi termasuk tegas atau tidak tegas ini? Tegas. Iya, tegas ya. Yang dua tadi tidak tegas atau kurang tegas, ini tegas. Yang keempat, ada norma kesusilaan. Ini sumbernya dari mana? Atau suara hati. Iya kan? Berarti suara hati kita selalu mengajarkan yang baik. Apa? Perasaan bersalah. Iya, sanksinya perasaan bersalah. Benar? Nah, kemudian selanjutnya selain sanksinya, tujuannya apa nih? Kebaikan. Jadi kalau kita jujur kan kita mendapatkan kebaikan di hidup kita kan? Iya kan? Jadi sebenarnya antara norma yang satu dengan norma yang lain saling berkaitan. Hanya yang perlu Ibu sampaikan, yang tiga norma ini, kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, sanksinya masih kurang tegas. Dia masih ada yang tidak beribadah. Iya benar, banyak sekali melakukan pelanggaran. Kan itu tadi sanksinya kurang tegas. Sedangkan yang tegas saja seperti yang kamu tonton dalam video, masih banyak melakukan pelanggaran kan? Yang sudah nyata-nyata kalau melanggar lalu lintas itu akan dipidana baik denda maupun penjara kan? Kurungan, tetap beberapa lama. Tapi tetap dilakukan. Jadi untuk hari ini katakan tidak untuk pelanggaran-pelanggaran. Bisa dipahami nak? Bisa? Oke, nah sekarang kita lanjut untuk kamu kaji ya. Kamu telaah bersama dengan kelompokmu. Kita sekarang masuk sesi diskusi ya. Diskusi, Ibu harapkan tetap menggunakan masker. Saya pikir bicara masih bisa karena kamu tidak terlalu jauh dengan temanmu, tapi tetap jarak ya. Nah ini perhatikan untuk pertanyaan diskusi yang akan kamu kerjakan. Ini ada tadi 4, ini ada 3 ya, 3. Yang pertama, nih ya, ada berapa macam norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat? Dari mana sumbernya, apa sanksinya, dan apa tujuannya? Ya, itu untuk kelompok
1. Untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat perlu norma? Untuk kelompok 3, ya nggak apa-apa. Untuk kelompok 3, pertanyaan nomor 3 dan 4 digabungkan karena ini sejalan. Apa akibat jika norma tidak dipatuhi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar norma dipatuhi, serta apa contoh-contoh perilaku sesuai dengan norma? Bisa? Bisa? Oke, silakan berdiskusi anak didik ibu, sampaikan pendapatmu. Bagi tugas dalam kelompokmu. Satu orang nanti menyampaikan hasil telaahnya, yang lain mencari sumber informasi yang ada di tempatmu, yang lainnya lagi itu memberikan atau mencatat yang penting. Silakan bekerja. Ada di LKPD kolomnya.
hasil telaahnya, Ibu harapkan yang lain kelompoknya bisa menanggapi lah, ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang presentasi itu? Menurut saya begini-begini. Biasakan nak berani menyampaikan pendapat. Kalau kurang pendapat dengan kelompok yang lain, katakan menurut saya pernyataan atau hasil kajian dari kelompok 1 masih belum cukup, maka saya tambahkan berdasarkan sumber informasi yang saya punya. Ini, begitu ya. Saling menanggapi, biar hidup suasana diskusi kita. Bisa kan, nak? Bisa kan, nak? Oke, sekarang Ibu tanya, ini diundi untuk presentasinya atau tampil dengan sukarela, kelompok mana lebih dulu? Diundi aja. Oke ya. Kalau diundi buat di sini ya. Oke, ini ya. Silakan satu orang dari tiap kelompok datang untuk mengambil undiannya. Silakan, nak. Ini ya. Ayo, silakan bergerak. Satu orang dari tiap kelompok. Silakan diambil, dipilih. Kemudian nanti di kelompoknya dibacakan nomor berapa ya. Oke, sudah? Sudah, nak? Halo, sudah? Oke, untuk kelompok 1 tampilan nomor berapa kalian, nak, menampilkannya atau presentasi? Jangan bingung ya, nak ya. Itu yang kamu dapat. Berarti kelompok 1 presentasinya nomor 1. Kelompok 2 presentasinya nomor berapa, nak? Nomor 3. Kelompok 3 presentasinya nomor 2. Siap? Siap, Bu. Nah, sebelum kita presentasi, menghilangkan kejenuhanmu tadi diskusi, maka kita coba bernyanyi dulu ya. Diri atau duduk? Oke, silakan berdiri. Semangat ya. Nah, ini Ibu ubah lagunya. Dari satu-satu aku sayang Ibu menjadi satu-satu norma itu ada, kemudian 2-2 norma itu baik, dan 3-3 aku tahu norma, yang keempat 1-2-3 aku patuh norma. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Satu-satu norma itu ada, 2-2 norma itu baik, 3-3 aku tahu norma, 1-2-3 aku patuh norma. Enak lagunya ya. Kita ulangi sekali lagi sekalian memacu semangat kita. 1-1 ya. 1-1 norma itu ada, 2-2 norma itu baik, 3-3 aku tahu norma, 1-2-3 aku patuh norma. Good job. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Oke, sekarang presentasinya kita mulai dari kelompok 1 tentunya. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Langsung di bangku saja ya, nak. Ini aja, mendampingi. Biar semangat, teman. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesalahan kami untuk pertanyaan nomor 1. Norma dalam masyarakat ada 4 macam, yaitu 1 norma agama, 2 norma kesopanan, 3 norma hukum, 4 norma kesusilaan. Norma agama sumbernya adalah Tuhan, sanksinya adalah dosa. Tujuannya adalah menaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Norma kesopanan sumbernya adalah masyarakat, sanksinya adalah dikucilkan, dan tujuannya adalah agar
Sanksinya adalah perasaan bersalah dan tujuannya adalah mengharmonisasi hubungan manusia. Iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Ada pendapat yang kalian Ada sampaikan? tanggapan? Ada tanggapan yang mau kalian sampaikan terhadap kelompok kami? Oke. Silakan dari kelompok 3 Tiffany menanggapi. Ini aja karena mereka berdiri kan? Menurut saya apa yang diperjelasnya itu sudah jelas, dan saya ingin bertanya, apakah sanksi itu sudah pernah kalian lihat, sanksi-sanksi dan norma itu sudah pernah kalian lihat? Jadi Ibu luruskan mungkin pertanyaannya, apakah sanksi-sanksi dari pelanggaran itu sudah pernah kalian tahu diterapkan, begitulah. Oke, jawaban. Seperti norma kesopanan, ya sanksinya dikucilkan. Saya pernah melihatnya. Oh, ya. Jadi dia pernah melihatnya. Mungkin tetangganya saling bercerita ya, tidak ada sopannya itu. Nah, mungkin pernah dilihatnya ya. Kan tetangga kita sering julid ya. Iya, sering gibah kan. Nah, itu salah satu sebenarnya bentuk sanksi sosial terhadap norma kesopanan. Hanya kadang-kadang sanksi itu nggak benar-benar. Kenapa? Karena yang diomongkan nggak benar. Kadang-kala ya kan? Nggak sesuai dengan fakta. Ditambah dan dikurangi. Nggak pas dia. Oke, silakan. Salah satu contohnya adalah hukum pidana. Norma hukum itu sanksinya adalah pidana kan. Jadi ada artis yang menggunakan narkoba, dia tidak masuk penjara, hanya direhabilitasi saja, tidak ada tindakan lanjut. Itu dia. Ini contohnya penegakan yang kurang tegas tadi yang disampaikannya ya. Tapi sanksinya jelas ada nyata kan? Iya, dia direhab. Sebenarnya mungkin perlu ditindaklanjuti supaya tidak ada penjara gitu kan? Tapi biarlah pihak-pihak yang berkepentingan yang mengurusnya. Hanya saja di sini perlu kita tahu bahwa sanksi itu nyata ada, hanya penegakannya masih perlu penyempurnaan. Oke? Mantap? Ada lagi yang lain? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut kepada kelompok 3. Ya, silakan siapa yang bicara? Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil telaah kami dari pertanyaan nomor 3 dan 4. Upaya agar norma dipatuhi yaitu memberikan sanksi kepada para pelanggar norma tersebut, memberikan sosialisasi pentingnya norma kepada masyarakat. Dan yang nomor 4, perilaku sesuai dengan norma yaitu yang pertama budaya malu, yang kedua budaya antri, yang ketiga budaya bersih, yang keempat budaya sopan, dan yang kelima budaya jujur. Iya, benar sekali ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 tadi yang mau mereka telaah itu adalah mengapa ya? Oke. Coba ulangi sekali lagi nah, apa biar teman yang lain. Apa tadi pertanyaannya nih? Pertanyaan nomor 3, apa akibat jika norma tidak dipatuhi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar norma tersebut dipatuhi, yaitu memberikan sanksi. Yang tadi kami sampaikannya. Jadi ada 3 poin penting dari kelompok 3. Mengapa norma itu harus dipatuhi, kemudian bagaimana supaya norma itu dipatuhi, dan yang terakhir apa saja perilaku yang sesuai dengan norma. Oke. Sudah jelas apa yang mereka tanggapi? Nah, silakan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Terima kasih telah mendengarkan hasil telaah kami dan silakan bertanya dan Silakan menanggapi apa yang kami sampaikan. silakan menanggapi apa yang telah kami sampaikan. Ada? Ada? Ayo, ada? Oke, dari ini saling menyaut ya, dari kelompok 1. Apakah kamu pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari atau pernah melanggarnya? Bentar ya nak. Jadi ibu sebagai fasilitator yang menyampaikan. Jadi kamu tadi kan mengatakan ada perilaku sesuai norma ya kan? Jadi pertanyaan dari kelompok 1, apakah
di dalam kelompok. Iya, benar ya. Jadi kelompok 3 menyatakan dipatuhi, tapi kadang-kadang juga sering melanggar ya. Ada lagi pendapat dari Salsa? Dari Giovanni? Oke, yang lain ada tanggapan? Cukup? Cukup. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Salah, kelompok 3. Oke ya, kelompok 3. Terima kasih. Nah ya, masih kurang hidup suasana diskusi kita. Kenapa? Karena yang bicara itu hanya kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 pemalu semua. Ya, padahal cewek-cewek tangguh di dalamnya. Semangat. Nah, tadi kan di awal ibu bilang mau salah mau benar, yang penting disampaikan, nanti ibu akan meluruskan, gitu ya. Oke, sekarang giliran kelompok 3. Siapa yang menyampaikan? Oke, silakan Nomi. Kami dari kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil telah kami. Mengapa dalam kehidupan bermasyarakat perlu norma? Karena tujuan norma itu penting, yaitu untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat, mengatur perilaku masyarakat, mewujudkan keharmonisan masyarakat. Terima kasih. Apakah ada tanggapan untuk kelompok kami? Oke, baik ya. Jadi kelompok 3, pertanyaan untuk kelompok 3 tadi, anak ibu sekalian yang mau ditelaah. Mengapa dalam kehidupan bermasyarakat itu norma diperlukan? Ya, kenapa norma itu diperlukan? Jadi jawaban mereka ya karena norma itu penting, mewujudkan ketertiban, mewujudkan apa lagi? Kelompok 3, mengatur perilaku, apa lagi? Iya, keharmonisan, tadi hubungan baik gitu. Penting bagi mereka karena fungsi norma itu juga sangat penting. Begitu. Ada yang bisa menanggapi dengan baik? Selain apa yang mereka kaji, selain karena norma mewujudkan hal itu, apa lagi? Mengapa norma itu penting? Bisa kamu tambahkan kalau seandainya tidak ada norma apa yang terjadi? Nah, bisa kan? Siapa yang bisa menanggapi itu? Menambahkan apa pendapat mereka? Kalau seandainya tidak ada norma apa yang terjadi? Siapa yang bisa menambah? Alena bisa? Tidak bisa. Bisa? Oke, silakan Nak. Kita tidak menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Karena kalau kamu tidak terkendali, orang pun bisa menjadi korbannya gitu Bu. Iya benar. Karena kan norma ini aturan. Iya benar ya. Kalau di diri kamu tidak ada aturan, bagaimana kamu bisa hidup? Semua ada aturannya. Aturan itu penting. Bahkan sih Tiffany bilang bagaimana bisa hidup kalau nggak ada aturan? Akan terjadi nanti hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Ngomong-ngomongnya lupus, iya kan? Yang kuat menindas yang lemah. Orang semena-mena atau sesuka hati. Ya, iya kan? Itu dia kalau tidak ada norma. Jadi bisa kalian tambahkan ya, tadi kajian kalian itu, hasil kajian kalian bisa kalian lengkapi dan hasil kajian teman-teman kalian bisa kalian lengkapi di LKPD ya. Karena di situ ada kolom untuk melengkapi gitu ya. Bisa kan? Nak? Bisa kan? Sudah jelas? Nah, ini dia. Kita satukan kembali persepsi kita. Coba kamu perhatikan ke depan ini ya. Jadi di sini ada ini tadi sudah, kemudian ini dia ya. Nah, akibat tidak ada norma tidak dipatuhi. Kelompok 2 tadi kan? Nih, akan terjadi pelanggaran yang berdampak buruk seperti yang disampaikan Tiffany, baik merugikan diri sendiri, orang lain atau masyarakat umum. Itu dia. Kemudian ini, bagaimana upaya yang dilakukan agar norma itu dipatuhi? 1. Tumbuhkan kesadaran bahwa norma itu penting, mewujudkan ketertiban, keharmonisan ya karena baru kemudian menegakkan sanksi. Artinya seperti yang dibilang si Jepangnya tadi, kalau memang harus dihukum walaupun hanya menggunakan narkoba tapi sudah terus-menerus, ya nggak masalah ditindaklanjuti ya kan? Jangan hanya sebatas rehabilitasi, itu contoh penegakan. Jangan karena artis tidak dihukum. Jangan karena orang kaya tidak dihukum. Sementara orang miskin curi mangga saja hanya untuk dijual supaya bisa makan, ada dapatnya sekitar 10 kilo, dipenjara atau didenda beratus-ratus ribu. Ini kan
tumpul dia di atas. Tapi harus sama-sama runcingnya. Jadi siapa yang bersalah tetap akan dikenakan sanksi. Itu maksudnya. Nah, kemudian anak ibu sekalian, perilaku sesuai norma yang disampaikan tadi oleh kelompok 3 ada budaya malu, ya. Malu berbuat jahat. Iya kan? Baru kemudian budaya tertib. Kemudian ada budaya sopan, budaya bersih, dan terakhir ada budaya antri. Baru kemudian ada lagi yang mau ibu tampilkan ini untuk norma kesopanan ini. Please, bahasa Inggrisnya ya kan? Tolong, ya kan? Silakan. Lebih sopan kan? Sama orang tua bicara sopan ya? Iya. Permisi, iya kan? I'm sorry, maaf, iya kan? Siapa yang suka menyampaikan maaf ini? Kalau dia merasa dia salah, dia sampaikan maaf. Ada? Harus ya, nak? Maaf. Kalau mau lewat, permisi, iya kan? Inilah kata-kata yang sesuai dengan norma kesopanan. Coba lihat di situ, itulah gambar-gambarnya. Nah, ya, ini perilaku menolong, kesusilaan di trotoar itu adalah perilaku untuk menaati norma-norma hukum. Oke, baik. Untuk diskusi kita cukupkan sampai di sini. Nah, sekarang ibu mau anak didik ibu sekalian coba, adakah yang mau ditanyakan setelah kita tanya jawab, setelah diskusi? Ada yang mau ditanyakan anak didik ibu sekalian? Ada? Dijawab ibu. Nah, ada? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, coba rancang konsep atau mind mapping peta konsep tentang norma yang kita pelajari tadi. Ada berapa macam norma tadi? Ada berapa? Oke, silahkan kertas jeruknya sudah ibu sediakan. Silahkan rancang sesuai dengan kemampuan kelompokmu berdasarkan pemahaman apa yang sudah kamu bahas ya. Silakan. Nah, nanti hasilnya itu akan kita tempelkan di papan informasi kelas, supaya minggu depan ketika kamu masuk pembelajaran, kamu ingat tetap materi kita ini. Silakan. Ini lemnya ya, Nak?
bisa mengingat apa yang sudah kamu pelajari, untuk itu tetap berpikir di rumah bagaimana membuat kerangka-kerangka mind mapping, karena ini akan setiap hari kita lakukan ketika kita belajar mata pelajaran PDKT. Supaya apa? Yang pertama supaya kerjasama kelompokmu semakin solid, yang kedua karya tanganmu semakin rapi, semakin baik, yang ketiga kamu bisa melihat apa yang sudah kamu pelajari pada minggu sebelumnya. Jadi tidak lupa. Bisa dipahami? Bisa dipahami nak? Jangan lupa nanti sampah-sampah pulang sekolah nanti itu di bawahnya tolong dibersihkan ya. Nah sekarang nanti saja. Sekarang karena pembelajaran kita sudah dicukupkan sampai kepada peta konsep, tadi tidak ada lagi pertanyaan. Sebelum kamu membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka ibu harapkan anak didik ibu sekalian bisa menjawab uji pengetahuan untuk kegiatan belajar hari ini. Uji pengetahuannya ibu kirimkan di link yang sudah ibu share. Sudah kamu share jawabannya? Silakan dikerjakan. Silakan. Ya, pilih Google Form yang dibuat. Ya, kalau misalnya yang dapat bawa handphone hari ini bisa ya. Coba lihat di sini ini. Langsung aja dibuat di secari kertas kalau seandainya nggak bawa handphone ya. Nah ini dia. Kalau bawa handphone, dari handphonenya nanti langsung keluar itu skormu. Bisa kamu klik link skornya, langsung keluar skornya berapa ya. Nah, sungguh-sungguh mengerjakannya. Silakan duduk di bangku masing-masing. Kamu tinggal klik kan, gampang kan nak? Iya, oke. 1, hitungan kelima langsung lihat skormu ya. 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Nah ya, langsung bisa lihat skornya kan nak? Nah, lihat skormu. Kalau skormu di atas 70, di atas KKM kita, berarti kamu tidak ikut remedial. Tapi kalau skormu di bawah 70 atau KBM kita, maka kamu ikut remedial. Ya kan? Oke, sampai di situ selesai untuk uji pengetahuan. Nah sekarang, oke sudah. Perhatikan kembali ke depan anak-anak ibu yang cantik, yang baik, yang ganteng. Oke, maskernya Lego dipakai nak. Oke, sekarang perhatikan sama ibu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi kan materi kita itu tentang macam norma dan arti penting norma. Siapa yang bisa menyimpulkan? Macam norma tentunya ada berapa macam norma. Arti pentingnya bagaimana pentingnya norma itu dalam masyarakat. Siapa yang bisa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri? Silakan. Jangan malu-malu, ayo. Tiffany bisa? Silakan nak, nanti. Jepanya silakan nak. Silakan nak. Jawab apa yang kamu pelajari kamu bisa simpulkan hari ini. Kesimpulannya adalah norma adalah 4 macam, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum, dan norma kesusilaan. Norma sumbernya yaitu Tuhan, sanksinya Langsung aja kalau arti penting. Saja yang bisa kamu sampaikan. Langsung gimana? Arti penting norma. Bagaimana sangat penting atau tidak penting? Silakan. arti penting norma yaitu norma harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang melarang, tapi itu harus ditegaskan. Ada yang melanggar ya?
IJPA-nya bahwasanya norma itu adalah aturan atau pedoman dalam berperilaku yang sifatnya mengikat dan memaksa. Norma itu ada 4 macam: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat manusia adalah makhluk sosial yang perlu orang lain dalam kehidupannya. Supaya perilaku yang satu dengan yang lain teratur, maka norma itu sangat diperlukan. Biar tercipta keadilan, ketertiban, dan keamanan. Oke, ada yang masih asik ini, nggak diperhatikan Ibu. Dan keamanan. Oke, anak didik Ibu sekalian, itulah materi, itulah kesimpulan yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat yang baik untukmu, untuk Ibu juga. Dan Ibu juga berharap supaya anak didik Ibu sekalian mengerjakan tugasnya seperti biasa di rumah ya. PR-nya ada di LKPD. Ada kan? Ada kan? Oke. Untuk berikutnya kita akan membahas kaitan antara norma dengan keadilan. Jadi berikutnya materi yang akan kita bahas adalah kaitan norma dengan keadilan. Oke? Oke? Nah, kalau sudah oke, maka marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Tapi sebelumnya tetap Ibu ingatkan, masih ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok 1 ada? 2? 3? Oke. Yang memimpin doa kita, Aledo. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat Selamat siang. Selamat siang. Sampai bertemu minggu berikutnya ya. Oke, terima kasih.